Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Kalian melihat titik-titik berjarak itu kan? Nah, perhatikan ya. Jika titik-titik itu seandainya tidak ada jarak, kira-kira jadi apa ya? Ketika dijadikan satu seperti ini, dihimpitkan. Nah, ketika tidak ada jarak antara titik-titiknya, maka akan membentuk garis. Pertanyaannya adalah, apa itu garis? Maka dalam matematika, garis adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak. Jika titik-titik tersebut berkumpul secara teratur dan berkesinambungan, akan membentuk garis lurus. Itu garis ya. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis garis. Ada yang dinamakan ruas garis, atau kata lainnya segmen garis adalah garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Ini contoh gambarnya ya. Ruas garis AB, atau dilambangkan seperti yang AB ada tanda atasnya itu ya. Yang kedua sinar garis, yaitu ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, ini adalah sinar garis AB dengan tandanya yang di B itu ada tanda panah, yang di A titik. Yang ketiga, garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Lihat gambarnya yang antara ketiganya. Ini disebut garis lurus AB. Ada tanda panah di kedua ujungnya. Bedanya ya. Selanjutnya kita akan membahas dari jenis-jenis garis, yaitu pertama ada juga yang dinamakan garis horizontal, adalah garis yang mendatar. Ada juga disebut garis vertikal atau garis yang tegak lurus. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar lintasan rel kereta api. Nah, pada lintasan rel kereta api ini terdapat dua garis lurus yang saling berdampingan ya, yang jaraknya sama antara yang atas dan yang bawah dan tidak pernah berpotongan sampai tidak terhingga panjangnya. Maka disebut garis seperti ini, contohnya disebut garis sejajar. Jika contoh misal garis pertama dikasih nama K dan garis kedua dinama L, maka penulisannya adalah garis K sejajar garis L dengan lambang dua garis miring ya. Kemudian gambar selanjutnya adalah gambar kincir angin. Coba, ada dua garis membentuk kincir angin yang saling berpotongan. Nah, dua garis dalam seperti contoh kincir angin yang berpotongan ini disebut garis berpotongan, garis tegak lurus yang saling berpotongan. Jika garis pertama dikatakan M dan garis kedua dinamakan N, maka di perpotongan di titik O, maka penulisannya adalah garis M memotong N di titik O. Itu ya. Kemudian jika ada garis berpotongan tetapi tegak lurus dan membentuk sudut 90 derajat, maka garis berpotongan tegak lurus. Jika garis pertama misal kita kasih nama P dan garis kedua dinamakan Q, maka penulisannya adalah garis P berpotongan tegak lurus dengan garis Q dengan tanda T terbalik ya simbolnya. Baik anak-anak, selanjutnya perhatikan gambar jam dinding berikut ini. Jam tersebut menunjukkan pukul 12.00 yang mana kedua jarumnya saling berhimpitan. Ya, ada dua jarum panjang dan dua jarum pendek. Ini menunjukkan di angka yang sama.
sehingga dua garis yang terletak dalam satu garis lurus ini akan terlihat seperti satu garis padahal awalnya dua garis, maka disebut garis berimpit. Jika garis pertama misal diberi garis R dan garis kedua diberi nama S, maka disebut garis R berimpit dengan garis S. Ini adalah hubungan antar garis, ya, nama-namanya. Selanjutnya, contoh soal. Meli melewati jalan sepanjang 50 meter. Setiap 125 cm, Meli menjumpai tanaman anggrek di sebelah kanan dan kiri jalan. Ada berapa anggrek yang dapat dijumpai Meli sepanjang jalan? Jika digambarkan, kita untuk mempermudah kita gambarkan. Ini adalah ada gambar yang garis sejajar. Maka garis yang dilewati Mary sepanjang 50 meter atau kita jadikan senti menjadi 5000 cm. Nah, di kanan dan kiri jalan setiap 125 cm, karena jalan ini adalah kanan kiri, menjumpai anggrek. Ya, penyelesaiannya diketahui panjang jalan adalah 5000 cm. Jarak antara anggrek adalah 125 cm. Ditanyakan, berapa jumlah anggrek di sepanjang jalan? Jawab, kanan jalan ada yakni 5000 cm panjang jalan, ya, dibagi 125 untuk jaraknya, maka ketemu 40 anggrek. Sedangkan di kiri jalan juga sama, 5000 jalannya dibagi 125 jarak sama dengan 40. 40 ditambah 40 anggrek sama dengan 80 anggrek. Jadi jumlah anggrek yang dapat dijumpai Meli adalah 80 anggrek. Alhamdulillah anak-anak, kita pagi hari ini sudah belajar bersama mengenai hubungan garis lurus. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.